klaim insurans ya. Ada, karena kita bicara insurans, berarti kan asuransi ya. Orang pasti. itu beli asuransi buat apa sih? Ya buat proteksi. Buat proteksi. Dong, ya kan? Proteksi itu kapan dia dapat proteksi? Nah, di situ tuh asuransi itu sudah melakukan penilaian tuh terhadap polis. Ada nggak exclusion polis yang melekat? Perils-nya dijamin polis atau tidak? Within the period of insurance atau tidak? Apa? Kalau mobil ya. Nah, tiba-tiba baret lagi. Nah, itu masuknya ke satu kejadian atau gimana? Hai Sobat Jaggers, sebelum kamu lanjut nonton video ini, jangan lupa pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya biar kamu nggak ketinggalan episode podcast berikutnya. Buat kamu yang suka sama konten ini, jangan lupa di like dan share ke teman-teman Sobat Jaggers ya. Ingat aset, ingat jagain. Aduh, siapa sih yang numpain ranjau di sini? Udah jam makan siang nih. Ada Sobat Jaggers. Sobat Jaggers, sebelum kita mulai video kali ini, lebih baik saya perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Stephen Pranata dan kembali lagi di segmen terbaru Jagain TV, yaitu Kantin Jagain. Mbak, boleh dong air minumnya, aus nih. Ini dia Pristin. Ada aja nih dah. Weh, Bro, Pak Ayung. Pak, ntar ya Pak, coba ya, tarik ya lagi. Makasih Pak. Weh, Bro, apa kabar Pak gimana? Ayung? Lo Baik. Steven ya? Iya, Stefan. Aduh, iya. Konten Oh, Stefan, kreator. Stefan sih? Stefan. Iya. Iya. Gimana? Baik, Pak. Makan nih? Belum, lagi pesen makanan, cuman belum ini aja. Bentar ya, Hah. lagi dulu bentar nih. Boleh. Biasa nih, biasa. Sama, saya juga aus. Gimana bukanya? Oh ini. Wah. Mbak, saya udah jorong Mbak. Apa ya? Ada apa aja? Ada air, ada beberapa makanan juga. Oke, saya nasi goreng satu ntar nanti. Oke, Pak. Oke, boleh. Gimana kabar? Kabar? Nah, Baik, puji Baik, Tuhan. Gimana Bapak? Kabar baik? so far so good. Not good, not bad. Jarang kelihatan nih. Aduh. Kalau bilang jarang kelihatan, kita nggak ada kerjaan berarti kalau kita Oh kelihatan iya, di kantor. iya. Iya. Beda gedung kita Beda ya. gedung. Iya sih, gitu. Oke. Ngomong-ngomong nih Pak, Iya, mumpung iya, sini, ya kan jam istirahat masih lama kan? Masih Masih cuma ya? nih, biasalah. Baru Saya jam nunggu setengah panggilan ini. klien ini. Baru juga jam 12 lebih lah ya. Lagi masuk gimana? Boleh nih. Sebenarnya saya penasaran pengen tahu tentang Bapak. Waduh. Gitu. Iya kan kita jarang ketemu gitu. Baru pertama nih kita kan ketemu kan. Biasanya zoom doang ya. Online aja. Bener. Ya, ngomong-ngomong Bapak tuh kalau kerja di divisi apa nih sekarang? Saya divisinya ya. Kita tuh divisi yang apa ya? Berhubungan dengan orang yang lagi berduka. Berhubungan dengan orang yang lagi berduka. Berduka. Iya, karena kita bagian klaim. Oh, bagian Iya, klaim. bagian klaim itu yang ya buat orang yang punya asuransi, ya mereka punya benefitnya, punya polisnya, ya mereka bisa mengajukan klaim ke asuransinya kalau barang yang diasuransikan mengalami kerugian atau kerusakan. Oh, Itu bagian klaim. itu bagian klaim. Iya. Berarti di klaim ini udah lama nih. Berarti kan ini kan di KBRU kan, kita Iya. kan di ruang lingkup KBRU. Udah berapa lama? Aduh, KBRU ya. Saya di KBRU itu hitungannya sih masih baru lah. Oh, masih Kalau baru. dibanding teman-teman yang lain ya. Oh, Saya lihat teman-teman saya yang itu sampai 12 tahun, Wah. 20 tahun. Wah, Saya sih so far sih dari 2017. 17. Berarti berapa tahun tuh? 8. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 8 8 tahun. Itu kan masih baru loh. Iya, masih baru ya. Berarti sebelum teman-teman Bapak udah Wah. lebih. Teman saya bahkan udah hampir
24 tahun. Wah, 25 gila, udah lama tahun. banget ya. Aduh. Bahkan dulu di company saya yang lama, saya dulu kan ini bukan company pertama saya sebenarnya. Oh iya. Baru ini. Oh. Jadi Oh, iya. saya udah berapa kali pindah, dan company pertama saya aja contohnya itu salah satu asuransi terbesar di Indonesia, swasta nasional. Pada saat saya dulu jadi staff claim di sana, sudah ada jadi claim handler di sini. Oh, bayangin. gitu. Gila, mantap ya. Iya. Saya udah coba di insurance company, sudah pernah juga di loss adjuster, dan ini adalah yang sekarang saya jalani di KBRU sebagai insurance broker. Insurance broker. Ya. Tapi enjoy. Enjoy. Ada tarik napas dulu ya. Karena nunggu makanan lama kayaknya. Iya. Awas gak nih? Iya, bayar dulu dong, Pak. Itu ada gorengan, mau? Boleh. Buat cemil aja dulu. Iya, cemilan. Iya, ntar dibilang kita hela nafas mulu lagi nih kan. Iya. Saya minum dulu, Mas, nggak apa ya? Iya, sambil minum. Nanti seret gitu kan, kita kan sambil ngomong, sambil makan juga kan. Gorengannya jangan lupa. Jadi gitu, Mas. Gitu. Iya. Tapi Masnya udah lama? Saya? Ah. Saya di content creator itu dari 2023. Masih baby, masih baby, karena masih baru. Keren. Gitu. Ngomong-ngomong soal klaim, apa sih sebenarnya pengertian klaim insurance itu? Oke, klaim insurance ya. Karena kita bicara insurance, berarti kan asuransi ya. Ya, Orang pasti. itu beli asuransi buat apa sih? Ya buat proteksi. Buat proteksi. dong, ya Ya. kan? Proteksi itu kapan dia dapat proteksi? Pada saat properti ya dia mengalami kerusakan. Ya, benar. Dia setuju. mau bisa dong gua diganti dengan polis yang kita punya kan gitu. Nah, pada saat dia mengajukan benefitnya dia tentang polis yang dia punya dan dia ajukan tuh ke pihak asuransi, itu namanya klaim. Contoh, kalau kita yang awam itu biasanya kan kendaraan ya, mobil, motor gitu ya, mobil contohnya. Ketika mobil ada benturan, kita punya polis asuransi, apa yang kita lakukan? Kita telepon asuransi kita. Oh iya. Pak, saya mau klaim, Pak. Karena mobil saya rusak, saya punya polis, Pak, di sini habis tabrakan kemarin, ini berita acaranya. Nah, dari situ barulah proses klaim itu berjalan. Jadi, orang beli asuransi tahu benefitnya itu bagus atau tidak pada saat sudah pernah mengalami klaim dan mengajukan klaim tersebut. Oh gitu. Jadi, moment of truth-nya itu pada saat klaim di asuransi itu. Oh Ya. gitu. Itu Bayang kan, service level harus kita jaga tuh. Iya. Jadi jangan sampai image-nya asuransi tentang asuransi ini jelek lah di mata masyarakat lah ya. Asuransi lama, asuransi begini, asuransi begitu. Sebenarnya nggak begitu. Oh iya. Kalau Pak kita paham dengan alur prosesnya, inilah yang menjadi tantangan buat kita di divisi klaim itu seperti itu. Sebenarnya mau nanya sih, siapa aja sih yang berhak buat ngajuin klaim asuransi itu? Siapa aja yang berhak ya? Tentu yang berhak ngajuin klaim adalah orang yang memiliki polis asuransi. Tapi masih hati-hati. Tidak semua orang yang punya polis asuransi itu bisa ngajuin klaim loh. Takutnya begini. Coba Masnya bayangin. Masnya sendiri deh. Udah keluarga belum? Belum dong. Contoh, Masnya sayang sama pacarnya Masnya. Aduh. Ya kan? Iya. Aku sayang deh. Karena tahu mereka pacarnya punya kendaraan atau punya rumah. Saking sayangnya, Masnya asuransiin. Waduh. Ya kan? Iya. Masnya asuransi atas sama Mas sendiri gitu. Karena pacar nih, belum ada hubungan nih. Iya. Nah itu hati-hati Mas. Masnya beli polis, bisa jadi Masnya tuh nggak bisa ngajuin klaim. Kenapa? Karena kita harus ingat prinsip dasar asuransi itu harus ada namanya itu insurable interest. Harus ada kepentingan keuangan antara si tertanggung atau si nasabah dengan properti yang diasuransikan. Nah dalam case Mas tadi nih, Masnya tuh belum punya kepentingan. Kenapa? Masih belum resmi atau belum ada keterikatan secara hukum lah ya, antara dengan pacar. Ya kan? Jadi hati-hati. Jadi nggak semua orang boleh mengasuransikan tapi tidak bisa menerima manfaat klaim. Kunci gitu. apa? Insolvent interest. Contoh, saya bisa bilang misalkan Masnya mobil tadi atau rumah tadi yang punya diagunkan ke sebuah bank, ya kan? Dalam konteks ini, bank memiliki kepentingan terhadap barang itu. Terhadap apa? Terhadap kontrak sewa atau kontrak pinjaman yang diajukan oleh Masnya ke pihak bank. Nah, kalau properti atau rumah ini rusak, automatically bisa jadi pihak bank
tidak bisa jadi terganggu finansial. Kenapa? Oh mungkin pihak masnya nggak bisa bayar cicilan ke bank atau seperti apa, maka dia berhak untuk mengasuransikan hal tersebut. Jadi insolvent trust itu bisa muncul dari beberapa faktor, gitu kan. Nah dalam konteks tadi nih, walaupun itu bukan rumahnya bank boleh ngajuin klaim. Kenapa? Karena dia memiliki insolvent interest dan nama bank tercantum di dalam polis sebagai tertanggung. Jadi nanti biasanya bilangnya nama masnya QQ Bank. Oh iya. Gitu. Jadi ada QQ semua ya. yang tercatat di dalam nama tertanggung dalam polis itu boleh mengajukan klaim. Tapi masih hati-hati tuh. Kalau sekarang lagi ini sama pacar, jangan terlalu inilah. Iya. Ntar wapol semua asuransi pacarnya. Kita Untungnya kata-kata, belum punya pacar, aduh. Harus dicari tuh 2025 ini. Iya, bener ya, udah 2025 ya. Nggak apa-apa lah, kita nikmatin dulu aja masa muda ya nggak sih? Ya. Sambil makan dong, Pak. Nah, lanjut silakan. Iya, boleh, Pak. Mbak, nasi goreng udah belum? Belum, masih dimasak, Pak. Aduh. Ya udahlah, nggak apa-apa ya. Saya juga makanan bikin mie belum jadi nih, gitu. Nah terus nih Pak, Ya. kenapa sih klaim asuransi itu harus tahu ke semua nasabah? Dari sisi KBRU itu kayak gimana sih? Sebenarnya gini loh, kenapa sih penting klaim ini ya? Karena kan kita yang mendeliver message itu kepada pihak tertanggung, pada nasabah kita. Kenapa? Karena kita sebagai insurance consultant mereka, jadi tadi seperti saya bilang, moment of truth-nya tertanggung beli polis itu pada saat terjadinya klaim. Baik buruknya citra asuransi itu, satu perusahaan asuransi maupun insurance broker itu tergantung tentang bagaimana pelayanan klaimnya. Sehingga dari klaim ini kita bisa tahu apakah polis yang didesainnya sudah benar, apakah ada kelemahan, apakah ada kelebihan, apakah ini sudah sesuai gitu kan, apakah ini liable, tidak liable, atau bagaimana gitu kan. Nah itulah yang menjadi berapa pentingnya divisi klaim di dalam sebuah perusahaan, apalagi insurance broker ya, insurance consultant seperti KBRU gitu ya. Jadi citranya asuransi itu juga banyak sedikit ya bergantung dari klaimnya. Coba Mas ya dengerin dah. Oh asuransi ini begini, nggak bisa bayar klaim begini. Bisa jadi itu bukan karena asuransi nggak mau bayar. Oh gitu. Tapi karena misunderstanding dari si tertanggung terhadap polisnya. Disitulah perlunya kita bagian klaim asuransi, bagian klaim bagian klaim asuransi di insurance broker untuk menjelaskan itu kepada tertanggung bahwa Bu, Pak, begini ya Pak, polis Ibu, Bapak, kalau mau ajukan klaim seperti ini ya, kita minta data ini, begitu. Jadi ada stepnya ya? Iya, stepnya. Kalau kita bicara step misalkan, apa sih stepnya pengajuan klaim gitu kan? Ya mungkin step awalnya mungkin ya pertama, gimana kita memajukan ke asuransi kalau kita nggak tahu pelapornya itu karena apa, laporannya karena apa, kita nggak tahu. Berarti pertama kita perlu laporan klaim dari pihak tertanggung ke nasabah kita, ya kan? Kejadian seperti apa, kapan kejadiannya, berapa kerugiannya. Nah, biasanya habis itu tuh asuransi akan minta apa yang namanya tuh mensupport apa yang diklaim kepada pihak mereka, pihak asuransi, ya kan? Apa dokumennya misalkan? Oh karena kebanjiran. Ya mana barang rusak karena kebanjiran, foto-fotonya mana, kan gitu kan? Berapa harganya? Emang benar rusak bisa diperbaiki atau emang harus diganti seperti itu kan? Mereka akan lengkapi dokumen. Setelah dokumen itu ada, asuransi akan menerbitkan yang namanya tuh proposed adjustment atau surat persetujuan ganti rugi. Nah di situ tuh asuransi itu sudah melakukan penilaian tuh terhadap polis. Ada nggak exclusion polis yang melekat? Perils-nya dijamin polis atau tidak, within the period of insurance atau tidak, apakah ini masuk ke dalam konteks pengecualian, exclusion condition saya bilang tadi. Itu liability policy itu akan diramu semua sama pihak asuransi. Nah ketika terbit surat persetujuan ganti rugi itu akan muncul tuh dan dikasih ke tertanggung, ya kan? Nah ketika tertanggung sudah terima, haknya tertanggung sekarang mau terima atau tidak. Kalau dia tidak terima, misalkan klaim 100, dikasih solusi 70. Ya, tergantung masnya aja, masnya mau terima nggak? Pasti kan masih minta penjelasan kan, apa kok 70 nggak 100 gitu kan? Nah, disitulah fungsinya kita untuk menjelaskan ke tertanggung, Bu, polis Ibu begini loh, ini begini loh, ini loh gitu kan. Nah, kalau Pak kalau nggak setuju gimana? Ya kita banding lagi, nggak ada masalah. Cuma sertakan dengan data-data yang relevan untuk mensupport banding tersebut. Nah, kalau udah setuju gimana? Kalau sudah setuju, ya asuransi tinggal melakukan proses pembayaran dari klaim tersebut. Gitu sih. Kalau proses klaim, simpelnya seperti itu. Gitu sih. Nah ini tugas kita adalah lebih banyak
mengedukasi tertanggung lah dan memberikan Iya. masukan kepada mereka bahwa polis yang dimiliki seperti ini, untuk mengajukan klaim seperti ini ya, yang ini tidak bisa, yang ini bisa, yang ini begini, yang ini perlu penjelasan. Wah, ternyata banyak ya step-stepnya ya. Banyak. Dan ingat loh, masing-masing produk asuransi beda juga penanganannya. Oh gitu. Iya, nggak bisa disamaratain. Contoh, Heeh. kalau kita klaim yang simpel kendaraan, kendaraan biasanya kan asuransi selama ini kan tunjuk bengkel rekanan ya, bengkel gitu ya. Bengkel. Mobil rusak, lapor ke asuransi, ditunjuk surveyor, kasih ke bengkel, bengkel akan kerjakan. Tertanggung bayar apa? Bayar OR-nya aja ya, namanya on risk atau deductible resiko sendiri ya kan. Jadi sebenarnya asuransi itu pada saat klaim tertanggung itu juga mau menanggung sebagian dari klaim tersebut dengan apa? OR yang tadi. Makanya kita pada di divisi klaim biasanya tuh kita selalu wanti-wanti, Bu, ini nanti ada OR, ada risiko sendiri yang harus Ibu tanggung ya dengan kejadian ini. Apalagi kalau OR-nya ada persentase dari klaim. Semakin besar nilai klaim, semakin besar juga OR. Misalkan OR-nya 10% of klaim, minimum 500 juta. Ya, tertanggung tuh sharing resiko tuh 10% of loss tadi, kan minimum 500 juta kan gitu. Makin besar klaimnya, makin besar juga 10%-nya kan gitu. Nah, jadi ya sebenarnya fairness-nya di insurance seperti itu. Nah, itu yang kadang tertanggung namanya nasabah ya, orang awam banyak yang kurang paham tentang hal tersebut, itu yang membuat seolah-olah investasi asuransi, oh asuransi suka potong-potong ya, nggak bisa kasih full ya atau apa ya. Nah, itu. Makanya saya bilang ke Masnya, klaim 100 kenapa cuma 70? Jadi itu ada faktor yang tadi itu yang kita nggak tahu gitu kan. Itu tugas kita untuk menjelaskan pihak tertanggung atau nasabah kita. Kalau misalnya mobilnya baret nih, nggak sengaja baret gitu. Nah, baretnya di sisi kiri gitu, sisi kiri tapi depan maksudnya kan, dekat headlamp ya kalau mobil ya. Nah, tiba-tiba baret lagi. Nah, itu masuknya ke satu kejadian atau gimana? Nanti pas waktu proses klaimnya itu nanti gimana? Itu tergantung dari proses kejadian tersebut. Karena biasanya asuransi itu akan melihat dari satu rentetan kejadian, terpisah atau satu. Ketika kita habis ini nyenggol satu sebelah kiri headlamp depan, besok nyenggol lagi headlamp sebelah kanan, atau bagian mungkin belakang bumper atau seperti apa, ya asuransi melihat itu akan dua kejadian. Oh gitu, Dan karena beda posisi ya? Yes. Tapi ingat Mas, nggak hanya bukan beda posisi ya, bisa jadi beda posisi satu kejadian. Contoh, saya pernah ada case tertanggung pada saat nasabah ini drivernya pada saat jalankan mobil ada orang yang jalan, dia banting setir ke kanan. Banting setir ke kanan karena dia kaget, dia banting lagi ke kiri. Jadi apa? Bumper belakang kena, kiri gitu. kena. Dalam satu kejadian loh, tapi banyak sisi yang berbeda. Kita bisa masuk satu kejadian. Jadi tergantung gitu ya? dari bagaimana angle dari kejadian tersebut. Jadi nggak hanya bilangnya, oh kalau dua sisi berarti dua, belum tentu juga. Tergantung bagaimana dari yang sifat teknologis yang tentang kejadian tersebut. Itu sih Mas. Oh gitu ya. Oh pantesan. Jadi kemarin tuh saya ngebaretin mobil, terus dibilang udah termasuk satu kejadian karena ternyata di bagian belakang ada juga gitu, di bagian pintu ya, gitu di sebelah kiri kebetulan. Gitu. Oh, jadi baru tahu nih sekarang. Iya. Gitu. Itulah kadang namanya tertanggung tadi saya bilang di awal tadi kan, tertanggung itu kan pihak yang mungkin membaca aja mungkin literasinya agak malas untuk membaca, apalagi polis kan tulisannya di polis kecil-kecil hurufnya. Iya, Kadang kecil. juga kita orang klaim juga, saya orang klaim bertahun-tahun juga ngelihatnya ini kecil amat, perlu kacamata, iya, kaca pembesar. Iya. Ngelihatnya juga kan. Nah, apalagi tertanggung kan, ada insurance broker ini, coba deh langsung insurance broker. Iya. Itu pentingnya kita, insurance broker, KBRU betul. KBRU, iya. Tapi coba bayangin kalau direct asuransi. Ya, kita harus baca dulu polis kita. Iya, harus pelan-pelan belajar, ya harus pelajarin gitu. Sambil dimakan ya. Ya, mau ngomong kan. Seret ngomong itu. Saya nungguin dari tadi nih. Iya nih, udah mau beres nih, bentar lagi jam 1 malah. Terus itu tuh cepat gak sih proses cairnya, cair klaimnya? Misalnya kita klaim di hari Senin gitu, klaim asuransi, anggap asuransi mobil lah gitu ya. Nah, kita pengen klaim, itu prosesnya tuh berapa lama sih? Sebenarnya gini, kalau kita bicara proses klaim itu sih tidak muluk-muluk tentang berapa lama, itu belum tentu lama di pihak asuransi, belum tentu lama di pihak tertanggung atau nasabah, ya kan? Kenapa? Karena itu tergantung dari tipikal klaimnya masing-masing. Ya. Contoh, saya pernah ada nanganin klaim
klaimnya besar, Hmm. puluhan M. Wah, Tapi banyak ya. puluhan M. Kebakaran salah satu mall terbesar juga di Indonesia. Oh. Tapi nggak sampai 2 bulan, nggak sampai 3 bulan lah maksimal, udah terbayarkan. Oh gitu. Bahkan saya ada klaim yang cuman 40 atau 50 juta, bisa sampai bertahun-tahun. Oh gitu. Iya, kenapa tahu nggak? Apa tuh? Karena kelengkapan dokumen yang dikasih oleh tertentu nasabah itu memberikan efek lama atau sebentarnya proses klaim tersebut. Oh, dari dokumen. Yes, dokumen dikasih tapi tidak menjelaskan tentang kejadian atau tentang yang diajukan klaim, perlu klarifikasi lebih lanjut. Meeting lagi. Iya. Tapi kalau tertanggung kasih datanya yang sesuai dan terverify, bisa dijustify oleh pihak asuransi maupun surveyor yang mereka tunjuk, hasil tunjuk, itu bisa cepat dengan selesai. Nah, kalau saya bilang lama sebentar itu ya tergantung komunikasi kita sama kelengkapan data yang diberikan sih. Gitu. Karena kalau polis asuransi kan udah jelas ya, polis kan udah state apa yang dijamin, apa yang di-exclude, dan bagaimana cara penggantiannya kan udah jelas. Tinggal extent of damage-nya, terus tentang kejadiannya, chronology of incident-nya dan lain-lain itu yang menjadi problem pada saat penanganan klaim itu sendiri. Oh gitu. Udah berapa klaim asuransi sih yang ditanganin, berapa produk maksudnya? Oh, produk ya. Kalau kita di KBRO itu sih kita bilangnya produk kita itu hampir semua produk asuransi kali Mas ya. Gitu. Kita ada komersial itu ada property all risk, Oh. ada industrial all risk. Kalau masih tahu tuh pabrik-pabrik, ya kan. Terus ada mining gitu kan. Itu juga ada asuransinya, ya kan. Terus kita juga ada asuransi pengangkutan, marine cargo, mau inland transit, mau marine open cover dan lain-lain. Itu kita ada asuransi rangka kapal. Kalau dulu marine hull bilangnya, PNI, wreck removal dan lain-lain. Apalagi money insurance, kendaraan bermotor pasti. Portfolio mas-mas asuransi kan banyak di kendaraan bermotor kan. Rumah tinggal, apalagi. Mungkin masnya kaget, ada asuransi namanya ketidakjujuran karyawan. Oh ada? Ada, namanya fidelity guarantee insurance policy. Oh, itu cara kerjanya gimana tuh? Itu sebenarnya itu coverage dari si tertanggung beli polis untuk mengasuransikan karyawan-karyawan key personnya mereka yang berkaitan dengan uang maupun tentang bisnis mereka. Oh gitu. Ada penggelapan, asli tuh, dana digelapkan oleh orang ini kabur. Nah, itu ada proteksi insurance namanya fidelity guarantee. Baru tahu kan? Baru tahu. Nah, sesimpel itu pun kita juga serumit itu pun kita juga pernah handling klaimnya. Apalagi yang berapa katastrof. Masnya tahu gempa Palu. Yang dulu. Gitu ya. Yang dulu ya. Banjir yang mana gitu kan. Itu kita juga handling. Gitu. Iya. Jadi kalau dibilang range-nya, produknya ya hampir seluruh produk asuransi kita pernah. Atau masnya tahu nggak ada asuransi yang namanya asuransi Growing Trees, tahu nggak? Growing Trees itu apa ya? Itu asuransi tentang ini. Ada lagi tuh? Produknya tanaman. Grow tanaman. Contohnya kayak sawit, jagung, itu bisa perkebunan biasanya yang punya asuransi itu. Kita juga pernah handlingnya. Oh gitu. Ya. Jadi lumayan kompleks lah. Iya bener, baru tahu ya Sobat Jagers ada asuransi ketidakjujuran karyawan sama gross apa tadi? Growing Trees. Oh Growing Trees, yang nggak jujur bisa tuh asuransi. Bahkan kalau personal kita ada loh, kita pernah ada ini pet insurance sama sepeda. Oh sepeda, itu masih ada? Dulu seingat saya tuh jagain ada. Ada dulu jagain. Ya? Oh ternyata masih banyak ya asuransinya. Tapi pernah ada nggak yang dari semua produk asuransi itu ada yang ngajuin tapi ditolak gitu? Sambil makan dong. Lanjut. Silakan. Nggak usah malu, santai. Oh gitu. Anggap rumah sendiri lah ya. Ya lanjut. Santai. Oke. Nih Payung, pernah nggak sih ngadepin klien yang pengen ngeklaim tapi cerewet banget? Pasti ada dong. Namanya tipikal orang ya Mas Bro ya, apalagi juga namanya orang lagi ngalami kerugian, ya, wajar lah dia itu cerewet, dia itu marah-marah, dia ya gimana sih kalau kita lagi itu kan lagi kesel aja bawaannya kan, pengen cepet-cepet nih diganti gitu kan, ya
Kalau dibilang sih ya sering, Gitu. sering. Cuman gimana? Ya kita coba untuk berempati aja, merasa kalau kita jadi dia, jadi tertanggung, gimana sih kita? Kan gitu kan? Otomatis kita apa? Ya kita harus juga ngerti dengan posisinya. Kalau tertanggung atau tersabah kita yang cerewet, ya kayak Mas bilang tadi, terus kita ladenin, enak gak komunikasi kita? Iya. Ya kan? Jadi itu hal yang biasa lah, itu makan kita sehari-hari. Ya, cuman kalau nanti saya itu ngerasa kalau nanti kita sudah bisa handle itu, yang tadinya orang cerewet, tertanggung cerewet, dan sahabat cerewet, yang tadinya marah-marah, tiba-tiba dia happy dengan handling kita, pasti klien itu akan respect ke kita. Gitu. Pasti mereka bilang, oh iya ya, ternyata saya dibantu ya, oh iya ya, ternyata saya begini ya, pasti kan begitu. Itu sih pengalaman saya berkali-kali ya kalau menghadapi seperti itu. Ya, apalagi masnya tahu lah, saya bilang tadi, saya sejak awal join itu selalu di bagian klaim. Iya. Di perusahaan asuransi Jadi nasional terbiasa. bagian klaim. Adjuster bagian klaim. Adjuster juga klaim juga kaitannya dengan survei klaim asuransi. Sekarang insurance broker bagian klaim juga. Iya. Jadi plit lah, Iya. komplit. Jadi lah Iya. biasa aja. Heeh. Gitu, ya. Udah terbiasa sih ya memang dari Terbiasa, awalnya. terbiasa. Ya. Gitu. Wah, berarti pengalamannya udah jauh ya? Belum lah. Kan Oh, tadi saya bilang teman saya aja di KBRU ada yang 20 tahun. Iya, tapi kan Iya. ini kan berarti di KBRU tuh bukan kantor pertama dong. Bukan. Iya. Heeh. Jadi ya begitulah. Tapi saya ngerasa saya harus tetap improve diri saya. Karena itu harus sih. ya, karena Improve pengalaman harus. itu ya karena gini, saya ngeliat itu semua klaim itu tidak bisa disamakan. Kita handle A nggak bisa kita samakan dengan handle B. Iya, benar. Masing-masing punya style dan kondisi polis yang berbeda-beda juga masing-masing kan. Jadi saya tuh lebih tertantang itu apalagi nih ya kira-kira klaim. Jadi nggak cepet buat wah kalau udah lama udah tahu udah gini, nggak juga. Ini waktunya bentar lagi. Iya nih. Kasih ke Sobat Jaggers tips terakhir Tips deh. ya. Tips terakhir Kalau makanan belum datang juga nih. Iya nih ya. Udah buang waktu nih kita nih. Tapi Tips nggak saya, apa-apa. tips saya sih satu. Kalau kita mau ngajuin klaim, tertanggung nasabah harus mengerti tentang isi dari polis yang dipunya. Harus paham klausul per klausul. Kenapa? Supaya tidak ada dispute nantinya. Tapi kalau emang nggak ada waktu buat baca, serahkan aja ke KBRU. Iya, jadi kalau mau beli apa asuransi langsung aja ke KBRU. Iya. Nanti ketemu sama Pak Ayung. Iya. Oke Insya deh. Allah kita berjodoh kalau. Iya, jodoh. Yaudah, kita udah harus masuk lagi. Oke, siap. Ya. Thank you. Enggak, habis enggak dimakan nih. Oh, ya Bang, udah. bungkus saya, Mbak. Iya nih, Aman. bungkus aja. Ya. Saya juga. Yo, thank you, Yaudah. thank you ya. Ya, thank you, Pak Ayung. Bentar, saya mesti nunggu temen juga nih. Oke. Oke, duluan ya. Ya, makasih Pak. Yo.